Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Makmuro dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memberikan video presentasi saya tentang unsur kimia. Silakan disimak. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gas mulia, macam-macam gas mulia, dan sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian gas mulia. Apa sih gas mulia itu? Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia antara lain yaitu helium, neon, argon, kriton, xenon, dan radon. Yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam gas mulia. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 macam, yaitu helium, neon, argon, kriton, xenon, dan radon. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan berikut ini. Silakan disimak ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang helium. Apa sih itu helium? Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari puluhan zat radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun, apabila terhirup tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair. Helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua ada neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengenal gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru yaitu krypton dan neon. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair, neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga ada argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen, dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Yang keempat ada krypton. Krypton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, krypton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, krypton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, krypton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Yang kelima ada xenon. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan krypton dan neon di tahun yang sama, mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau.
Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini senyawa xenon telah banyak dibuat, contohnya seperti xenon trioksida dan xenon tetraoksida, yang sangat eksplosif. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Yang terakhir ada radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gas mulia. Yang pertama ada sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah, tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah untuk melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan ini memiliki konfigurasi elektron berakhiran 2 dan 8, yang menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Yang kedua, ada sifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik lele dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik lele unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik lele dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang terakhir ada sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil, karena semua elektron pada kulit luarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lainnya yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Jadi kesimpulannya adalah gas mulia merupakan unsur-unsur yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifatnya yang stabil. Sifat-sifat dari gas mulia yaitu jari-jari atom unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah. Afinitas elektron unsur-unsur gas mulia sangat kecil sehingga hampir mendekati nol. Titik didih unsur-unsur gas mulia berbanding lurus dengan kenaikan massa atom. Gas mulia memiliki banyak kegunaan, seperti helium yang dapat digunakan untuk mengisi balon udara, neon yang digunakan untuk lampu reklame, argon digunakan untuk atmosfer inert pada pengelasan, krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi, xenon dapat digunakan untuk lampu blitz fotografi dan dapat digunakan sebagai obat bius, dan radon yang digunakan sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Di alam, gas mulia berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Pengecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. Nah, gimana? Udah paham belum tentang gas mulia? Sekian dulu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.